Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwassil darsana fi kitab Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabili rasyad li Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk dalam syarah penjelasan tentang ru'yahnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebagaimana yang telah kita tetapkan kemarin bahwasanya ru'yah ini adalah termasuk mas'alatul aqidatul kubra. Ya, masalah persoalan akidah yang besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga di dalamnya terdapat niza, perdebatan antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Nah, walaupun sebenarnya dalilnya yang menunjukkan akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Nah, sangatlah banyak. Nas yang menegaskan juga sangatlah banyak. Kemudian ijma' para ulama juga, ya, tidak lebih dari satu yang menukilkan. Ya. Naam. Ya, lebih dari satu yang menukilkan ijma' tersebut, akan tetapi gitulah keadaan Ahlul Bidah, mereka tidak mau kalah. Taib. Qala syari' ru'yatullah fid dunya mustahilah liqaulihi ta'ala li Musa wa qatala ru'yatullah lan tarani. Dilihatnya Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini adalah perkara yang mustahil. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah berkata kepada Musa, yang mana Musa pada saat itu meminta Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, supaya menampakkan dirinya, yatajalla. Nah, supaya yatajalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, kalau kamu nggak akan bisa melihat aku. Nah, tapi Musa tetap ingin melihat. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan falamma tajalla rabbuh lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin tajalla, apa tajalla artinya? Menampakkan dirinya, ingin turun ke gunung, ya, ke bukit tersebut, maka bukit tersebut dakka, hancur, dan Musa langsung pingsan. Musa langsung pingsan. Ada hasyiah di sini dari kitab ana. Qala al-'allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala fi syarh Lum'ah. Berkata Syekh Shalih Al-'Allamah Al-Fauzan rahimahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, beliau juga punya syarah terhadap kitab ini, ikhwan, ya. Lebih luas daripada syarahnya Syekh Utsaimin. Inna ba'da syurah samahahumullah yaqulu, ya, sebagian pensyarah kitab ini mereka berkata ru'yatullah fid dunya mustahilah. Dilihatnya Allah Azza wa Jalla di dunia itu adalah perkara yang mustahil. Wa hadza ghalatun, dan perkataan dilihatnya Allah di dunia itu adalah perkara yang mustahil, ini adalah perkara yang keliru, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ru'yatullah fid dunya laysat mustahilah. Dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bukan suatu perkara yang mustahil. Bal hiya mumkinatun fid dunya. Akan tetapi mungkin saja dilihat Allah Azza wa Jalla di dunia, walakin an-nas, akan tetapi manusia la yastati'unaha. Mereka tidak sanggup untuk melihat Allah di dunia. Walihada sa'ala Musa rabbah ar-ru'yah. Oleh karenanya Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Musa bisa melihat Allah ketika di dunia. Ya.
Walau kanat ru'yatuhu fid dunya ghairu mumkinah maka yaliqu bi Musa an yas'ala syai'an mustahila. Ini dalilnya ya. Sisi pendalilannya atau ta'lilnya adalah seandainya dilihatnya Allah Azza wa Jalla di dunia itu adalah perkara yang tidak mungkin atau perkara yang mustahil, niscaya ya sangat tidak layak bagi Musa untuk meminta suatu perkara yang mustahil. Tidak layak sekali bagi Nabi Allah meminta suatu perkara yang apa? Mustahil terjadi. Menunjukkan dilihatnya Allah itu tidak mustahil. Tapi karena memang kita tidak sanggup aja untuk apa? Untuk melihatnya. Falaysat ru'yatullah fid dunya mustahilah. Maka dilihatnya Allah Azza wa Jalla di dunia itu bukan perkara yang mustahil. Naam. Dan juga bisa dilihat naam di dalam kitab sebentar ya. Hadul Arwah ila Biladil Afrah Ibnu Qayyim. Sama Rad alal mantiqiyin atau ala mantiqin. Nah, ini punya Syekhul Islam. Sebentar ya, ana ada asyiyah. Anda lihat dulu di sini apakah berfaedah. Artinya apakah menunjang faedah yang kita bawakan di pelajaran ini. Baik. Ya, narasi cukup ya, ta'liqnya cukup. Ala kulin tadi dalil yang menunjukkan Musa itu meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan dirinya yang telah kita bawakan. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya turun ke gunung, maka gunung tersebut dakka, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa langsung pingsan. Hakadha ikhwani barakallahu fikum. Naam. Wa ru'yatullah fil akhirah tsabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Lanjut. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mana syahidnya? Ila rabbiha nazirah. Naam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin bahwasanya an-nazar ketika dia muta'addi dengan ila, maka maknanya apa? Ra'a ru'yatal ain, melihat dengan mata kepala. Nah, di sini menunjukkan nazara muta'addi kepada ilah. Ya, dengan ilah. Menunjukkan mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, bukan dengan yang lainnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus diyakini. Wa qala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari tersebut, pada hari itu lamahjubun, dihijabi, ya, tertutup hijab mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafirin, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalilnya di sini atau sisi pendalilannya, wajhul istidlal, falamma hujibal fujjar an ru'yatihi dalla ala anna al-abrar yarawnahu wa illa lam yakun bainahum farqun. Ketika seorang yang fajir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wa illa, kalau tidak demikian, ya, terus apa bedanya antara mereka berdua? Antara mereka dua kelompok itu apa bedanya? Apa spesialnya, sisi spesialnya orang yang beriman di akhirat nanti? Kalau mereka tidak bisa melihat Allah, sebagaimana juga mereka orang-orang kafir tidak bisa lihat Allah. Terus ayat ini maksudnya apa? Mengabarkan orang-orang kafir tidak bisa dilihat, dan orang mukmin juga tidak bisa melihat. Apa maksudnya?
Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah itu dilihat oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak bisa dilihat. Paham? Nafhum ya? Dihijabi. Ya, ditutupi dengan hijab. Dihalangi dengan hijab an ru'yatihi, dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang fujar dihijabi, dilarang, ditutupi dengan hijab dari melihat kepada Allah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang baik, yang taat kepada Allah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, apa bedanya antara keduanya? Paham? Nah, waqala Nabi SAW, dan Nabi SAW juga bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Dalam riwayat lain, fi lailatul badr, la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat, satarawun, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya, di malam purnama. Yang mana ketika kalian melihat bulan tersebut di malam purnama, tidak perlu yang namanya apa? Desak-desakan. Pasti ngelihat dengan jelas. Pasti melihat dengan jelas. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Insyaallah ini sangatlah jelas. Wa ada tashbih li ru'ya bi ru'yah ala bil mar'i bil mar'i. Ini penyerupaan dari sisi ru'yah, suatu penglihatan dengan penglihatan. Artinya apa? Allah itu dilihat sebagaimana apa? Sebagaimana bulan itu dilihat. Sisi penglihatannya aja. Ru'yah. Tidak penyerupaan dari sisi yang dilihat dengan yang dilihat. Karena hakikatnya bulan dengan Allah apa? Berbeda, tidak mungkin sama. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un wala syabiha lahu wala nadhira. Karena Allah tidak ada sedikit pun sesuatu yang serupa dengannya, dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang sebanding. Tidak mungkin. Nah, hakala. Wa ajma'a salaf, para ulama salaf berijma bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ajma'a salaf ala ru'yatil mu'minin lillahi taala. Para ulama salaf mereka berijma, bersepakat bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dunal kufar, tanpa orang kafir. Artinya orang kafir tidak bisa lihat. Bidalil ayat tsaniyah, dengan dalil ayat yang kedua yang tadi dari surat Al-Mutaffifin. Hakadha ikhwan. Hasyah dari ana di sini, qala al-Alam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Hadil Arwah, qad dallal Qur'an wa sunnah al-mutawatirah. Perhatikan, sungguh telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Sunnahnya mutawatir, kawan, ya, hadisnya mutawatir. Mana mereka yang mengatakan, yang mengklaim, yang mereka selalu menggembor-gemborkan akidah itu, kita itu harus dalam apa namanya, hadis yang mutawatir, enggak mau yang ahad. Ini mutawatir. Ya, dengarkan, kau punya kuping. Ya, telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat wa immatul Islam. Ijma'nya ahlu hadis, imam-imam dalam Islam, ahlu hadis, wa isabatul Islam, wa nuzulul iman, wa khasatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka semua berijma' ala anna Allah ta'ala yura yaumal qiyamah bil absar iyanan, bahwasanya Allah di hari kiamat itu akan dilihat dengan mata kepala kita. Iyanan, betul-betul dengan mata kita. Ya, dengan mata yang ada di kepala kita sekarang ya, bukan yang lainnya. Kama yural qamar lailatul badri sahwa, sebagaimana bulan itu ketika di malam purnama, di malam yang sangat cerah, tidak ada awan, itu dilihat oleh kita. Itu kayak gitu. Ini dalam rangka menunjukkan saking jelasnya Allah Azza wa Jalla dilihat. Ya, ini hanya tamtsil, permisalan, apa namanya? Ya, sedikit aja permisalan. Adapun Allah fawqa dzalik, di atas hal tersebut. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam. Qala Al-Qadhi Abu Ya'la, berkata Al-Qadhi Abu Ya'la,
kanatil ummah fi ru'yatillah bil absar ala qaulain. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam permasalahan Allah itu dilihat dengan mata kepala, dengan mata kita itu ada dua pendapat. Minhum al-muhil li ru'yah alaihi. Di antara mereka adalah orang yang berpendapat mustahilnya Allah itu dilihat dengan mata kepala kita. Wa humul mu'tazilah. Mereka adalah mu'tazilah. Coba mana mutawatir dan ahadnya mu'tazilah. Inkonsisten. Wa najjariyah wa ghairuhum minal muwafiqina lahum ala dzalik, dan semisal dari mereka, dari orang-orang yang sepakat terhadap keyakinan mereka, ya di antaranya orang-orang Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij dan semisalnya. Itu yang pertama. Wa fariqul akhar, adapun kelompok yang lainnya ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq. Wassalaf min hadhil ummah, para salafnya dari umat Nabi SAW. Muttafiquna ala annal mu'minina yarawna Allah fil ma'ad. Mereka semua bersepakat bahwasanya seorang yang beriman kepada Allah akan melihat Allah di hari kiamat nanti, di yaumil ma'ad, ya, akhirat. Wa anal kafirina la yarawna, bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Ini udah ada ijma belum, kawan? Nah. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fa thabata bihadza ijma'ul ummah mimman yaqulu bi jawazi ru'yah, maka telah sabit bihadza, dengan hal ini, ya, telah sabit dalam hal ini oleh ijma'nya para umat ini. Paham? Atau ijma'nya umat Islam. Telah bersepakat ijma'nya umat Islam, dari orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu azza wa jalla bisa dilihat. Wa mimman yunkiruha alamat ru'yah al-kafirina lillah. Dan juga di antara orang-orang yang mengingkarinya daripada tidak bolehnya seorang yang kafir itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin hadza huwa qad aqadal ijma'. Telah terjadi ijma'. Namanya kalau udah terjadi ijma', maka anda boleh apa? Anda boleh ada khilaf setelahnya. Sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini. Wa kullu qaulin haditsin ba'dal ijma' fahuwa batilun mardudun. Ya, yang ana kemarin katakan ke antum. Ini nasnya. Ya, ibaratnya. Wa kullu qaulin haditsin ba'dal ijma' fahuwa batilun mardudun. Ya. Dicatat ya, hafalkan. Antum harus bisa mencatat mana yang faedah berharga, mana yang tidak berharga. Supaya antum faedah berharga semua, ikhwan ya. Artinya antum harus betul-betul bisa mengondisikan ini semua. Apalagi nanti antum bakal kajian, umpamanya dengerin rekaman para masyayikh dan semisalnya gitu kan. Itu harus pintar kita pilih-pilih mana yang harus kita catat. Jangan kita tidak catat sama sekali. Walaupun kita punya bukunya untuk mencatat ulang, lebih bagus kita catat di majlis, supaya kelihatan bagaimana mujahadahnya kita di dalam belajar ilmu. Nanti ketika di luar majlis kita rapikan lagi, gitu. Paham? Kayak gitu ya, khonifillah azakumullah jami'an. Insyaallah di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kita lihat ya, di Yaman gitu kadang-kadang rata-rata kayak gitu orang-orang. Masyaallah. Ada yang mereka kajian nih bawa buku lagi, bawa buku tulis. Itu buku tulis khusus buat nyatet. Dikasih 1, 2, nomor, ntar disalin. Itu namanya belajar kayak gitu. Ya. Tapi kalau antum tidak catat, entar-entaran, anda rasa tidak akan nyatet. Susah. Itu namanya talbis iblis dan bisikannya syaitan. Dan anda ngikutin cara belajar mereka kayak gitu. Ketika kita dengerin kajian sekarang nih, kajian masyayikh, ada manuskripnya. Ya seperti kitab-kitab yang kita kaji, sebagian anak dengerin lagi ulang dari sebagian masyayikh di YouTube, ya, anak dengerin ulang sebagian masyayikh di YouTube.
Anak ada manuskrip kajiannya lengkap dari awal sampai akhir, kamilan sempurna. Tapi anak tidak mau nyalin dari situ. Dengerin aja langsung, enak. Karena beda, ya, lebih enak. Terlepas kalau ada yang kurang, ya baru kita lihat manuskripnya, itu bagus. Kan kerjaannya numpuk, insya Allah Allah berkahi. Belajar tuh bukan masalah waktu, ya. Belajar tuh bukan masalah apa, waktu cukup atau tidak cukup, tapi masalah keberkahan waktu. Iya. Kadang kita, antum sekarang misal, kayak kita tidak ada logis gitu. Sehari 24 jam, ada orang bisa murojaah sehari 4 juz atau 3 juz, ngafal Quran, ada belajar banyak, ngajar segala macam. Itu tidak logis, ya enggak? Tidak logis sama sekali. Anak dapat teman anak ada yang kayak gitu. Ada orang diaman, anak teman kayak gitu. Dia murojaah ya 4 juz, 3 juz sehari, hafal Quran, belajar 4 pelajaran atau bahkan kadang kurang atau lebih, kadang juga murojaah bareng teman-temannya. Kadang juga masih bisa ngopi, main. Nggak logis kan? Nggak logis, tapi itulah keberkahan dari Allah. Ya. Sebagaimana antum umpamanya nanti udah menikah misalkan. Kayaknya waktu itu pasti tersita dengan kerjaan rumah. Mau nggak mau orang yang menikah pasti waktunya tersita. Nggak bisa nggak. Baik dia bantuin istri untuk apa, untuk beli ini, beli itu, untuk buang ini, buang itu, ngapain ini segala macam, atau ngurusin anak segala macam. Tersita mau nggak mau waktunya. Yang harusnya kita punya waktu sehari misalkan 7 jam, jadi umpamanya tinggal 3 jam. Maka bagaimana caranya yang 7 jam, kegiatan yang kita bisa kerjakan dalam waktu 7 jam ini, kita kerjakan di waktu 3 jam. Kan itu nggak logis ya, karena matematika manusia selamanya nggak akan logis ya. Maka kita yang minta tuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup aja. Sebagaimana anak tidak lagi sombong ya, sebagaimana yang anak rasakan, tidak lagi sombong, tidak lagi apa, tapi ini tahadits binikmah, dan ini juga pelajaran buat antum, buat yang masih takut untuk menikah. Alhamdulillah, pelajaran yang kita pelajari sekarang, artinya yang anak ajarkan gitu kan, ya silsilah tauhid ya, iya, ya, dari Qaidul Arba' nanti. Kemudian di sana di Banat ya, usul sita, syarah tafsir kalimat tauhid, sittatu mawadi' minas sirah, dan lain-lain. Kurang lebih ada 11 kitab yang kita jumlah kurang lebih di silsilah tauhid. Usul fikih, waraqat, habis itu mukhtasar rodoh, tebalnya. Kemudian ba'is, musalah hadis. Sekarang ba'is, habis itu nuzhah nanti, habis itu muqidhah. Kemudian jarh ta'dil, taqiq idah. Karena misalnya kalau masih disanggupkan dan anak sanggup tadribur rawi, sikat tadribur rawi, taqribun nawawi. Kalau tidak sanggup angkat tangan, kita berpindah fan. Ya, karena sibuknya belajar ilmu hadis. Yang namanya juga Nahu Ibnu Aqil, silsilah Nahu Ibnu Aqil ya. Sekarang tambah Qatrun Nada, syarah Ibnu Hisham, bukan syarah Ta'jilun Nada Syekh Abdullah Al-Fauzan yang mudah, lebih ringan. Yang akidah juga iya, gitu kan. Sekarang Anda lupa udah selesai persiapan, pindah lagi ke akidah wasitiyah. Harus persiapan, nggak bisa kita ngajar cuma ngajar gampang gitu mak. Masalah nggak paham, nanti antum faedahnya juga banyak yang hilang, gitu kan. Disiapkan. Belum lagi nanti ternyata pekan depan Anda lebih milih tauhid di sana. Anda pengennya milih kitab tauhid, mungkin atau enggak syubhat atau apa, intinya berkaitan dengan tauhid, baca lagi. Belum lagi kaidah fikih. Ini sekarang sesi ini, ntar belum lagi sesi ini lagi tentang kaidah fikih beliau yang beliau tulis. Kalau dilihat pusing, ya karena dilihatin, kerjain aja bismillah. Ya kapan ada waktu bismillah kerjain. Kita minta keberkahan sama Allah. Pusing gitu. Hah? Sakit kepala enggak? Yang enggak anak ajarin usul tafsir.
Apalagi dari usul dari silsilah ilmiah. Kaidah fikih Anda ngajar. Iya, di mana? Gitu kan? Hah? Balaghah ya enggak? Kaidah apa namanya? Usul tafsir enggak? Allahu a'lam. Ya. Makanya antum sekarang sibukkan diri. Sekarang artinya mumpung jomblo, manfaatkan waktu. Itu diantara syahidnya kan. Kalau antum sekarang udah bisa manfaatkan waktu, ntar udah nikah, antum akan berpikir ana memilih belajar atau istri ana. Lebih enak mana? Nyantai sama istri, apalagi masih pengantin baru. Wah, udah kelar itu, wassalam, udah belajar. Makanya sekarang antum harus bisa memanage waktu. Sekarang masih ada caranya nih, kayak gitu. Ya, sekarang antum jangan malas, catat di kajian, ntar salin lagi gitu. Kalau perlu nih buku ana salin, ya apa? Mutamimah, udah saya belum Ki? Kan antum kan nyontek aja kan, usul fikih, tafadhol. Akidah yang mau, tafadhol. Mutamimah, tafadhol. Apa aja silahkan. Itu enak loh. Antum kayak disuapin apa namanya? Makan. Enggak pakai antum nyari lauk sono kemari, udah ada masak, yang masak udah ada. Yang nyuapin udah ada, yang nyendokin udah ada. Iya. Sekarang antum lihat Mutamimah. Itu ditaklik dari Duratul Bahiyah, iya. Kadang nggak paham, kita pindah ke Kawakib. Ya, kadang kita lihat talqis lubab yang kemarin. Itu kan disatuin gitu kan. Insya Allah cukup untuk bisa memahami orang ketika mengajar Mutamimah. Gitu. Nggak cukup takliknya Syekh Abu Anas itu dalam kitab itu nggak cukup. Harus ada tambahannya lagi. Belum akidah ini, Anda ngelihat takliknya kebanyakan dari Syekhuna Muhammad Al-Hamadi, yang mana kajiannya dulu itu di papan tulis. Antum udah lihat kan tulisannya kayak tulisan sang sekerta. Ya, yang mana so, yang mana do, titik di mana, ya huruf di mana. Papan tulis kayak gini kecil kayak kita gitu, semuanya tulisan. Ya Allah, disalin bagaimana? Tapi gitu ikhwan ya, kita yakin ketika kita betulan ingin menyibukkan diri dengan yang manfaat, Allah akan berkahi waktu kita. Gitu aja. Antum masa sekarang nggak sempat ngapa-ngapain padahal masih jomblo. Ya Allah. Belajar juga sedikit ya. Mungkin kalau sebagian ustadz menasehati bilang antum menyibukkan diri segala macam, kalau di tentang masalah sistem kampus gitu kan, mahat sistem kampus, dia cuma ngajar 1-2 pelajaran, antum nggak terima wajar. Ustadz antum ngajar 1-2 pelajaran, kita nih belajar puluhan pelajaran gitu. Nah sekarang antum udah ada ngelak. Yang anda baca, dan ustadz yang mengajar 1-2 pelajaran pun, antum jangan pikir cuma itu aja kerjaannya, banyak mau tolak kitab-kitab besar gitu. Wa kullu qaulin hadisin ba'dal ijma' fahuwa batilun mardudun. Setiap ucapan yang datang setelah ijma' maka ucapan itu batil dan tertolak, kata Syekhul Islam. Nah, dan ijma' ini telah datang dari zaman sahabat. Mu'tazilah datangnya di zaman tabi'in, Hasan al-Basri ya, di zamannya wasat tabi'in ya, pertengahan tabi'in. Tabaqahnya sebagaimana kalau kita merujuk kepada kitab Taqribut Tahdzib. Naam. Berarti ini ucapan mereka adalah ucapan yang mardudun, batilun mardudun. Nah. Kemudian lihat lagi matan yarawna Allah taala fi arasatil qiyamah wa ba'da dukhulil jannah kama yasha Allah taala. Mereka melihat Allah di arasatil qiyamah, artinya pada hari kiamat nanti. Di tempat di hari kiamat Allah dilihat. Ya ketika kita lagi lihat, lagi berdiri semua, maka itu namanya arasatul qiyamah, tempat di hari kiamat, hari kita berdiri. Ya. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah masuk surga kita juga akan lihat Allah sebagaimana ya sesuai yang Allah kehendaki. Dan ini ru'ya yang hakiki layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hasyiah lagi.
Qala Syekhul Islam rahimahullah kama fil fatawa wa innamal muhim alladhi wajaba ala kulli muslim i'tiqaduhu annal mu'minina yarawna rabbahum fid daril akhirah fi arasatil qiyam wa ba'daha wa ba'da ma yadkhulul jannah. Wa innamal muhim, sesungguhnya di antara perkara atau perkara yang sangat penting, alladzi wajaba, yang sangat wajib, ala kulli muslim, bagi setiap muslim, i'tiqaduhu, untuk meyakininya. Apa yang wajib? Annal mu'minin yarawna rabbahum, bahwasanya orang-orang beriman kepada Allah, mereka akan melihat Rabb mereka fidaril akhirah, di akhirat nanti, fi arasatil qiyamah, wa ba'da ma yadkhuluna jannah, dan setelah mereka masuk surga. Allahu akbar. Ini di antara nikmat yang paling besar, atau bukan di antara ya, nikmat yang paling besar yang nanti kita akan dapatkan di surga itu adalah nikmat bisa melihat siapa? Wajahnya Allah Subhanahu, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Maka bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga. Waladaina mazid, dan saya akan berikan tambahan, kata Allah. Ya, waladaina mazid, saya akan berikan tambahan, kata Abu Bakar. Dan yang lainnya, maksudnya waladaina mazid adalah mereka akan diberikan tambahan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Ini adalah perkara yang nikmat. Ada tambahan, waqad dzakara ahlul ilmi istifadan ila ba'dil ahadits wal athar. Disebutkan oleh sebagian ahli ilmu ya, dalam rangka mengambil faedah dari sebagian hadis dan asar, bahwasanya annal mu'minin, orang beriman, yatafawatuna fi ru'yah ala hasabi darajatihim. Mereka itu memiliki perbedaan, ya, memiliki derajat-derajat perbedaan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana derajat mereka nanti di surga. Faminhum man yara kulla yaum fi awalin nahar wa akhirih. Sebagian mereka ada yang melihat Allah di setiap hari. Allahu akbar. Di awal siang dan di akhir siang. Allahu akbar. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Wa minhum man yarahu kulla jum'ah. Di antara mereka juga ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat saja. Wa huwa waqtun ya'rifuhu ahlul jannah, dan itu adalah waktu yang diketahui oleh penduduk surga. Wa laisa indahum, dan nanti di surga ikhwan tidak ada di sisi penduduk surga syamsun wala qamar, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Wala lailun wala nahar, tidak ada siang, tidak ada malam. Ya, lakinnahum ya'rifunahu bi alamatin yaj'alahu Allahu azza wa jalla. Maka tetapi mereka mengetahui yang mananya waktu siang, waktu malam, waktu Jumat, segala macam itu adalah waktu pagi, itu dengan tanda-tanda, alamat-alamat yang Allah azza wa jalla berikan, jadikan untuk mereka. Jadi tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada perkara yang kita benci. Itu nikmat banget loh. Dan habis surga kita masuk, kita nggak kemana-mana lagi, kekal abadi di sana. Ini tidak ada reinkarnasi, sesat. Antum yang sekarang adalah antum yang nanti di akhirat. Antum yang di akhirat, antum yang nanti di surga atau di neraka. Udah kayak gitu aja. Kalau di surga, alhamdulillah, tidak ada kehidupan setelah itu lagi. Udah kita abadi di surga. Allahu akbar. Kehidupannya mas sekali. Antum bayangkan ini, renungkan aja. Di surga tidak ada lagi. Udah, tidak ada dunia lagi, enggak. Udah hancur-hancur. Makanya kehidupan sekarang ini kita udah sekarang sekali. Makanya antum silakan persiapkan itu semua. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ketika nanti antum di neraka, ya neraka antum juga sekarang yang antum ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah perkara yang sebenarnya harusnya membangkitkan kita untuk semangat belajar. Semangat ilmu agama. Jangan kita tergiur dengan dunia, jangan. Tinggalkan dunia. Ya. Kita ambil dunia semampu yang bisa membantu kita. Artinya bukan berarti kita tinggal di dunia kayak jamaah tabligh, bukan. Itu mah kaidah batil. Allah berfirman, "Wa bataghi fi ma atakallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Berharaplah apa yang Allah berikan kepada kalian untuk negeri akhirat dari dunia ini. Tapi jangan kalian Jangan kalian lupakan
yang namanya bagian kalian dari dunia. Artinya dunia, fadl, mau bisnis jadi miliar dan segala macam, fadl, ahlan. Tapi jangan sampai dunia melupakan antum dari tujuan utama, yaitu adalah akhirat. Bahkan dunia ketika di tempat yang benar, di tangan yang benar, akan menghantarkan dia kepada akhirat. Tapi kalau dunia yang udah di tangan orang tidak benar, akan menghantarkan dia kepada perkara yang jauh dari akhirat. Dan jangan kayak gitu. Antum tahu kadar diri antum. Ketika antum banyak duit, apakah akan mendekatkan diri antum kepada akhirat atau enggak? Itu antum pikirkan baik-baik. Kalau enggak, mendingan antum udahlah biasa-biasa aja. Tapi kalau antum yakin ada banyak uang, insya Allah dapat mendekatkan diri kepada Allah, bisa bantu dakwah segala macam, lakukan, tafadhol. Nah, jadi gitu, khonafillah azakumullah jami'an. Jadi kayak gitu ya. Nah, di hari kiamat, surga, tempat, naam, pulang kampungnya kita, dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Khalas. Nanti di akhir kitab ini akan dibahas tentang kematian itu. Nanti akan Allah berikan perumpamaan sebagaimana kabsh. Kabsh itu hewan domba. Dan nanti ketika semua telah masuk surga, masuk neraka, Allah akan sembelih yang namanya kematian. Ya, Allah sembelih kematian nanti. Naam, ketika orang telah masuk surga dan neraka. Apa maksudnya? Ntar kita akan bahas di akhir kitab ini. Hampir akhir, ya, hampir mendekati akhir. Jazakumullahu khairan katsira. Ya, semoga sedikit bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang besok insyaallah. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.